Sir, we are ready for a surgical strike. Cerita diawali dengan memperlihatkan regu pasukan elit dari Kesatuan Angkatan Darat India sedang menjalankan sebuah misi berbahaya, yakni pembebasan terhadap 3 dokter ahli farmasi dari sebuah rumah penyekapan yang dijaga ketat oleh sekelompok pria bersenjata lengkap. Dan kisah akan berfokus pada seorang komando bernama Kapten Ram yang memimpin langsung misi tersebut, di mana ia berhasil melumpuhkan barisan penjagaan di lokasi target dengan skill tingkat tinggi, strategi cerdas, taktis, dan tidak kenal ampun. Diketahui salah satu dari ketiga sandera ini merupakan dokter perempuan lajang bernama Nandini. Ini parasnya sigap, cepat, dan tanpa basa-basi, Kapten Ram langsung membawa mereka meninggalkan rumah penyekapan tersebut setelah menghancurkannya terlebih dahulu. Selang beberapa waktu kemudian, tepat saat Ram sedang berkumpul ria bersama para prajuritnya di dalam camp, ia tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah kiriman surat dari markas pusat bahwa kakak kandungnya yang bernama Satya telah meninggal dunia. Jelas, informasi ini membuat Ram syok hingga ngerumpuyuk lesu. Bagaimana tidak, Satya adalah saudara satu-satunya yang bahkan sudah Ram anggap sebagai pengganti sosok ayah yang sudah lama tiada. Suasana duka menyelimuti keluarga Satya, di mana putri Satya yang bernama Ritu langsung menyambut kepulangan Ram dengan isak tangis. Begitu pula Anuradha, istrinya, yang tampak masih belum percaya dengan apa yang sedang terjadi. Dan sebagai adik, Ram berusaha membuat mereka tetap tegar, sekaligus memimpin langsung upacara kremasi jenazah kakaknya tersebut. Selesai upacara kremasi, Ram menemui kakak laki-laki dari Anuradha bernama Pratap yang merupakan seorang inspektur kepolisian, hingga diketahuilah jika Satya meninggal bukan karena bundir, namun karena ada sesuatu yang menurutnya cukup janggal. Ram meminta agar Pratap memberikan penjelasan secara rinci tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. What happened? Dan mari saya bawa Anda ke beberapa waktu sebelum kematian Satya. Diketahui Satya merupakan seorang kolektor distrik atau sebut saja seorang pejabat publik yang bertanggung jawab dalam menangani masalah sosial di wilayahnya ketika ada sebuah proyek ilegal milik seorang oknum dewan dan sedang akan melakukan penggusuran terhadap lahan milik warga. Satya adalah tokoh yang paling vokal menentang, hingga ia pun turun tangan untuk menghentikannya secara langsung. Buntut dari penghentian paksa proyek tersebut, Satya sempat dipenjara atas tuduhan pembunuhan terhadap seorang anak buah si dewan, sebelum akhirnya ia kembali bebas atas jaminan dari Pratap sebagai kakak iparnya. Namun tak lama setelah bebas, Satya malah ditemukan tewas tergantung di langit-langit kamarnya. He had committed suicide. Meski kasus kematian Satya telah resmi ditutup sebagai kasus bundir, Ram yang tidak serta-merta percaya pun mulai melakukan penyelidikan mandiri, di mana rasa penasaran Ram semakin kuat seiring ditemukan beberapa hal janggal di kamar Satya yang bahkan Pratap sendiri baru mengetahuinya, seperti adanya bau bako ganja, sidik jari Satya pada keyboard komputernya yang tiba-tiba menghilang, dan yang lebih menarik lagi adalah tali simpul pada tambang yang Satya gunakan ternyata diikatkan oleh tangan kiri. Padahal jelas-jelas Satya bukanlah seorang pemilik tangan kidal. Dengan adanya petunjuk lain yang Ram temukan barusan, Pratap berjanji akan membuka kembali kasus kematian Satya untuk dilakukan penyelidikan ulang. Sementara untuk Ram sendiri, ia lekas pergi ke rumah sakit untuk mempertanyakan hasil autopsi terhadap kakaknya. Berkat bantuan Nandini yang ternyata bekerja di sana, Ram akhirnya bertemu seorang dokter bernama Ravindra, di mana reaksi penolakan yang Ravindra lakukan justru semakin memperkuat dugaan adanya konspirasi besar di balik kematian Satya yang sedang ditutupi.
Sepulangnya ke rumah, Ram juga bertanya kepada Anuradha barangkali mengetahui sesuatu yang ia perlukan. Dalam hal ini, Anuradha hanya bercerita tentang kondisi terakhir Satya yang memang sedang tertekan mentalnya. Bagaimana tidak, harga obat di pasaran yang semakin melambung tinggi telah merenggut nyawa satu keluarga sopir pribadinya. Mereka putus asa dengan penyakit kanker yang mereka tidak mungkin dapat mengobatinya lagi. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಇವ್ರು ತುಂಬಾ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದ್ರು. Sejalan dengan penyelidikan Ram yang sampai sejauh ini belum mendapatkan titik terang, hal yang sama juga mulai dilakukan oleh Pratap dan tim kepolisian, di mana semua preman bertangan kidal dipanggil untuk menjalani pemeriksaan, kecuali hanya satu orang yang terus mangkir dari panggilan. Dia bernama, kita sebut saja Samsul. Mendengar informasi tentang nama Samsul, Ram berinisiatif untuk mendatangi langsung tempat kediamannya. ಸರ್ ಅವ್ನ ಹಿಂದೆ ಕ್ರೈಮ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ನ ಹಾಕಿದೀವಿ ಅವನೊಂದು Abaikan saja kostum yang kelompok ini gunakan dan mari kita fokus pada si Samsul yang nerojol keluar setelah diberitahu kedatangan Ram oleh seorang bocil yang untuk menentukan mana si Samsul, Ram cukup hanya dengan melemparkan sebuah bola kriket ke arahnya. Setelah dipastikan orangnya, Ram berusaha mengajak si Samsul bicara secara baik-baik, namun karena justru malah berniat kabur setelah mengerahkan anak buahnya, apa boleh buat, Ram pun terpaksa mengambil langkah tegas untuk menghentikannya. Meski gagal dihentikan karena ada sebuah sedan lantas membawanya pergi di tempat lain, Samsul diserahkan ke hadapan seorang pria tinggi besar bernama, kita sebut saja Juber. Ini bebenguknya. Dengan fakta skenario pembunuhan terhadap Satya sudah mulai terbongkar, si Samsul alias sang pelaku yang naas pun akhirnya Juber habisi pada saat itu juga. Tewasnya Samsul membuat Ram harus berpikir lebih keras lagi demi mengungkap dalang di balik semua ini. Sejenak ia teringat pada sopir sedan yang tadi sempat menabraknya. Setelah dibuatkan sketsa wajah si supir dan memperlihatkan kepada Andini, akhirnya Ram dibawa Andini ke sebuah galeri fitness yang ternyata logonya sama persis seperti pada gambar sketsa tersebut. Sejalan dengan upaya penyelidikan yang diam-diam banyak melibatkan peran Nandini, Ram sadar betul jika Nandini sangat menyukainya. Selebih dari itu, Nandini bahkan siap untuk mendampingi Ram hingga misinya tuntas apapun resiko yang akan terjadi. Alhasil, mereka pun sepakat untuk berbagi tugas di mana Nandini berperan memata-matai si supir yang tiada lain adalah seorang instruktur di galeri fitness tersebut. Sementara untuk Ram sendiri, ia memantau situasi dari kejauhan lewat sinyal GPS. Namun sayang, ada semua momen di mana si supir pun akhirnya sadar jika ia sedang dibuntuti. Berlokasi di sebuah gedung yang mana tanpa Nandini masih terus membuntuti hingga ke sana. Tanpa sadar, si supir telah memanggil beberapa rekannya untuk memberi Nandini pelajaran. Namun beruntung, Ram datang tepat di saat Nandini sangat membutuhkan bantuannya sehingga menyaksikan semua rekannya tumbang berjatuhan. Seketika panon si supir pun terbelalak saking ketakutannya. Tanpa rasa malu dengan tubuhnya yang jangkung padat, atletis dan bertato, si supir memilih untuk menyelamatkan diri ke atap gedung. Meski dengan cara itu hanya membuatnya semakin terpojok, namun daripada buka mulut tentang siapa majikannya, dia justru mengambil cara ekstrim untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Curiga ada keterlibatan orang besar di dalam rencana pembunuhan terhadap sang kakak, Ram lekas mengambil ponsel milik si supir untuk diperiksa. Dengan bantuan rekan hackernya di kemiliteran, terungkaplah semua data riwayat panggilan yang sering berkomunikasi dengan si supir, yang salah satunya merupakan orang pemerintahan yang menjabat sebagai menteri. And the voice message also found.
Dan inilah si menteri yang dimaksud. Dia bernama, kita sebut saja Sangkar, bersama dengan beberapa kolega setianya. Dalam setiap kali melakukan transaksi barang haram, Sangkar tengah berada di sebuah apartemen untuk membahas proyek yang justru lebih besar lagi. Tanpa sadar, tepat pada jarak 5 km dari sana, Ram nampak sudah siap dengan tembakan snipernya. Meski bukan untuk melenyapkan nyawa, namun paling tidak, gertakan tersebut telah membuat Sangkar kaca pirip di celana, apalagi setelah mengetahui jika si sniper ini adalah adik dari Satya yang dengan tegas mengancam bahwa dia bisa saja menghabisi Sangkar kapanpun dan dimanapun. Karena merasa posisinya tidak aman, Sangkar langsung menghubungi seorang partner inti yang bernama Amrud. Ini bebenguknya. Diketahui Amrud merupakan seorang konglomerat, bos mafia, sekaligus pemilik sebuah perusahaan farmasi terbesar di India. Menyadari jika yang sedang Sangkar bicarakan adalah Ram, seorang komando terlatih dan sangat berbahaya, Amrud meminta Sangkar agar tidak bermacam-macam dengannya. Bahkan, si Juber yang sudah diterjunkan ke lapangan pun disuruh untuk membatalkan rencananya saat itu juga. Harus diakui, insting Ram sebagai sang komandan tidak bisa dikelabui begitu saja. Ia yang sejatinya tahu sedang dibuntuti pun langsung memburu balik si Juber, cukup dengan hanya melihat plat nomor motornya sekelebat saja. Bicara soal buru-memburu, Ram adalah sosok yang tidak perlu diragukan lagi karena nalurinya memang sudah sangat terlatih untuk itu. Dan jangan lupa, Ram bukan tipe pejuang yang mudah melepaskan targetnya meski harus melewati medan dan rintangan yang sangat rumit sekalipun. Begitu siuman dari pingsannya akibat mengalami benturan di bagian kepala, Juber tanpa rungah-ringah dalam kondisi tubuh terikat dan sudah ada kamera aktif yang sedang merekam, berharap bisa keluar dari tekanan. Minimal supaya tidak terlihat tegang, Juber bersikeras pada pendiriannya dan tetap menolak memberikan keterangan yang Ram inginkan. Padahal cara itu justru hanya membuat Ram semakin bertambah murka saja. Apa boleh buat, Juber yang belum siap ditahlilkan pun akhirnya memilih buka suara. Faktanya, Satya tewas murni disebabkan oleh aksi pembunuhan yang telah direncanakan, di mana hal itu bermula dari keluarga sopir pribadi Satya yang memilih bundir karena sudah tidak sanggup lagi mengobati kanker yang diderita anaknya. Sebuah ide cemerlang digagas oleh Satya bersama para ilmuwan kedokteran, yakni merancang pembuatan obat generik yang harganya lebih terjangkau oleh setiap kalangan. Tentu saja, Satya bertujuan agar rencana ini menjadi solusi penting bagi dunia kesehatan India sehingga tak ada lagi korban berjatuhan karena harga obat di pasaran yang seakan-akan membunuh mereka secara perlahan. ಅದೇ ಜನರಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ತಯಾರಿಸೋ 10 pp ಮಾತ್ರೆಗೆ. Dalam sebuah presentasi yang disaksikan langsung oleh Sangkar, Satya meminta dukungan pemerintah untuk merealisasikan program tersebut. Namun sebagai Menteri Edan yang menjadikan kursi parlemen sebagai ladang cuan, Sangkar berpura-pura memberi dukungan penuh terhadap Satya, padahal di belakang dia bergandengan tangan dengan mafia obat. बॉस हमारा काम. Berlokasi di sebuah kapal pesiar, Satya diiming-imingi mendapat uang suap dalam jumlah yang sangat fantastis. Namun dengan idealisme tingkat tinggi yang Satya miliki, berapapun uang yang ditawarkan sama sekali tidak membuat Satya merubah pendirian dan tetap melanjutkan rencananya. Karena bagi Satya, menerima sepeser uang suap sama dengan kehilangan harga diri untuk selamanya. Keteguhan Satya berujung petaka, di mana Sangkar yang tidak tinggal diam langsung mengkriminalisasi Satya atas tuduhan pembunuhan terhadap si Dewan. Padahal faktanya Satya sama sekali tidak melakukan kejahatan apapun kecuali hanya menembakkan pistol ke atas sebagai tanda peringatan. Setelah dibebaskan atas jaminan dari Pratap, Satya kembali menyatakan sikap bahwa tidak akan pernah mundur dari rencana walau sejengkal tanah pun. Maka tak heran jika Sangkar semakin geram, apalagi setelah mengetahui bahwa ternyata Satya telah merekam percakapannya untuk dijadikan bukti di pengadilan.
Takut jikalau ancaman Satya barusan benar-benar terjadi, Sangkar yang berada pada posisi panik pun langsung mengeluarkan perintah kepada Juber CS untuk segera menghabisi Satya malam itu juga. Sebenarnya Satya bisa saja melawan ketiga orang ini dengan mudah, namun karena tak ingin keluarganya ikut jadi korban, Satya memilih untuk tidak melakukan perlawanan sama sekali hingga satu tusukan jarum suntik beracun pun menancap persis tepat di lehernya. Sejenak Ram terdiam membayangkan betapa biadabnya Sangkar CS yang sampai begitu tega menghabisi nyawa Satya hanya karena punya misi mulia untuk orang banyak. Namun satu hal yang mereka tidak sadari adalah Ram yang kini mengemban amanat untuk melanjutkan perjuangan Sangkaka pun bukan tipe orang yang mudah berkompromi dengan segala tindak kesewenang-wenangan penguasa. Sorotan mata yang penuh amarah tergambar saat Ram mendatangi Sangkar dan Amrud di Gogobrognya. Ia berjanji akan menghabisi keduanya tanpa ampun, meski untuk saat ini Ram tidak bisa serta-merta menghukum mereka karena belum cukup memiliki bukti yang valid. Sekali penjahat tetaplah penjahat, meski katanya Sangkar adalah seorang pejabat, daripada menyerah dan mengaku salah, si koplok Sangkar dan si Amrud ini justru lebih dulu menggertak Ram dengan cara menyandra Ritu keponakannya, yang jika menginginkan keponakannya itu selamat, maka Ram harus menyerahkan diri untuk dihabisi. Lantas Anuradha menyampaikan ancaman itu kepada Ram sambil menangis karena khawatir akan keselamatan putrinya. Beruntung, Ram bukanlah seorang pengecut. Dia bahkan siap berkorban jiwa raga demi negara. Apalagi ini sudah menyangkut keselamatan keluarganya sendiri. Keesokan harinya, tepat saat Ram hendak akan menyerahkan diri untuk menggantikan Ritu, tiba-tiba rombongan dari kepolisian datang membawa surat perintah penangkapan terhadap Ram atas tuduhan pelanggaran kode etik, sedangkan Sangkar sendiri hanya bisa pasrah karena buruannya akan segera diserahkan untuk diadili oleh lembaga kemiliteran. Ternyata penangkapan barusan merupakan siasat dari pihak komando untuk mengamankan Ram, di mana sang atasan yang telah mengetahui permasalahan Ram saat ini mendukung penuh perjuangan Ram, termasuk mempersiapkan strategi untuk membantu dia menjalankan aksi secara rahasia. Mengetahui Ram masih bebas berkeliaran, Sangkar kembali menghubunginya dan meminta segera datang ke sebuah pelabuhan. Tanpa basa-basi, Ram bergegas mendatangi pelabuhan tersebut sambil membawa si Juber yang kemudian dibebaskan. Naas, si Juber tewas di tangan Amrud karena dianggap telah berkhianat dengan membocorkan rahasia kejahatan mereka. Setelah memberikan berkas penting milik Satya yang akan mereka musnahkan, Ram yang hanya fokus pada keselamatan Ritu pun memilih menyerahkan diri. Artinya, Ram sengaja membiarkan Sangkar dan Amrud untuk melampiaskan dendam terhadapnya dengan begitu leluasa. Semakin tidak mendapat perlawanan, semakin gencar pula pukulan demi pukulan yang mendarat di tubuh Ram, meski dipancing dengan menyebutkan bahwa merekalah sebenarnya yang telah membunuh Satya. Ram tetap pada posisi menyerah tanpa perlawanan sedikit pun demi keselamatan nyawa keponakannya. Kondisi Ram yang sudah benar-benar tak berdaya membuat Sangkar dan Amrud merasa berada di atas angin, lalu pergi membawa berkas tadi setelah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi nyawa Ram. Namun inilah yang justru terjadi. Ternyata Ram hanya berpura-pura menyerah sesuai taktik yang diinstruksikan dari atasan, karena pada kenyataannya Ram masih terlalu tangguh meski harus berhadapan dengan puluhan musuh sekaligus. Maksud hati ingin menanyakan situasi terkini di pelabuhan, Sangkar yang sudah berekspektasi tinggi tentang kematian Ram pun seketika bengong. Bagaimana tidak, orang yang menjawab panggilan radionya tiada lain adalah Ram itu sendiri.
Alhasil, Sangkar dan Amrud pun memutuskan untuk kembali lagi ke pelabuhan di mana Ram tampak sedang cenekul di atas tumpukan mayat para antek-anteknya. Satu hal penting yang membuat keduanya skakmat adalah ternyata Ram telah memasang kamera kancing pada baju sweaternya sehingga semua yang dilakukan terhadap Ram, termasuk pengakuan atas kejahatan mereka sendiri, terekam secara utuh dan disiarkan langsung di setiap saluran televisi India. Sementara untuk keadaan Ritu, Ram memastikan bahwa keponakannya sekarang sudah ditangani oleh rekan-rekannya dari tim komando. Tak cukup dengan mempermalukan kedua penjahat ini di mata umum, secara pribadi, Ram juga punya kepentingan untuk membalas perbuatan mereka terhadap sang kakak lewat tangannya sendiri sampai akhirnya dengan terungkapnya skandal besar di balik polemik dunia kesehatan India yang melibatkan seorang oknum menteri, maka nama baik Satya yang sempat tercoreng pun kini kembali bersih. Bahkan cita-cita mendiang sang kakak tentang pengadaan obat generik pun akhirnya berhasil diwujudkan oleh Ram sang Adi. Is the main culprit behind IS Satyamurthy's murder. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kebaikan merupakan satu-satunya bahasa yang tetap bergema di dunia, bahkan setelah lisan yang mengucapkannya telah lama terdiam. Jangan takut menjadi yang pertama memulai kebaikan. Tubuh kita mungkin akan kembali ke tanah, tapi manfaat yang kita tanam akan terus tumbuh memayungi mereka yang masih berjuang. Warisan terbaik bukanlah apa yang kita tinggalkan untuk orang lain, melainkan apa yang kita tinggalkan dalam diri orang lain melalui kebaikan kita. Adios, seblak ceker, coet Fir'aun. Cuau, cuau, cuau.